kami sungguh rindu pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan, beri kami kerendahan hati untuk bisa membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sama-sama datang ke gereja, ke tempat ini. Kita memuji Tuhan dan sekarang saatnya kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Saya ajak untuk setiap kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-67 sampai 71. Yohanes 6, ayatnya yang ke-67 sampai yang ke-71. Saya akan membacakannya bagi setiap kita semua. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya rasa kita cukup familiar ya dengan sebuah frasa, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Tapi kadang-kadang makin kenal, makin tak sayang. Suatu hari mungkin kita berelasi, mungkin ada fakta-fakta yang menarik dari orang yang kita kenal dan muncullah rasa ingin mengasihi. Tapi mungkin berjalan dengan waktu, sehari berlalu, seminggu berlalu, bulan, bahkan tahun berselang, muncul nih sifat-sifat yang kita tidak pernah bayangkan dari orang sebelumnya yang ingin kita kasihi. Makin kenal, makin tak sayang. Tapi itu adalah suatu fenomena yang sering terjadi. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak ada yang makin kenal makin sayang. Tentu banyak, makin kenal makin sayang pun banyak. Kenapa orang itu bisa makin kenal makin sayang? Tentunya dia adalah orang yang bisa menerima kekurangan ataupun kelebihan dari orang yang dia makin kenal. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita waktu itu diikuti oleh orang karena pengenalan banyak orang tentang Yesus. Mereka seolah menyayangi Yesus. Mereka seolah, "Nih loh, aku pengikut sejatinya Yesus. Nih loh, aku muridnya Yesus." Tapi Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengungkapkan kebenaran, apa yang terjadi ketika Tuhan mengungkapkan kebenaran? Mereka malah pergi meninggalkannya. Mereka pergi meninggalkannya. Bukannya ini aneh? Ini aneh gak sih? Kok makin mereka kenal siapa dia, makin mereka memalingkan wajahnya dari Yesus. Seharusnya logikanya semakin kita lihat dia, semakin kita lihat Yesus, harusnya semakin terdorong untuk mengikut dia sampai setia. Karena mereka sendiri pun, Bapak Ibu sendiri, mereka itu sudah lihat tentang pelayanan-pelayanan Yesus. Yesus sudah banyak melakukan pelayanan, melakukan mujizat, mereka sudah lihat. Tapi kenapa respon mereka seperti itu? Bapak Ibu Saudara, mengikut
Kristus tanpa mengenal Dia apa adanya, cepat atau lambat yang ada itu membuat kita kecewa kepada Dia dan meninggalkannya. Mengenal Dia dengan sungguh, itulah yang menghasilkan kerohanian yang sehat. Dan itulah yang menguatkan kita untuk terhubung, terus berelasi dengannya dan menjadi muridnya. Dan kerohanian itulah Bapak Ibu Saudara yang hanya bisa kita dapatkan itu melalui firman-Nya. Pada teks ini kita akan memahami mengapa kita harus memprioritaskan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kiranya kita dapat menghayati tentang bagaimana hal itu dapat membentuk serta memperkaya kehidupan spiritual kita. Yang pertama, mari kita renungkan pentingnya firman Tuhan sebagai makanan rohani. Dalam Yohanes yang kita baca tadi, yang kita renungkan bersama, kita lihat bagaimana banyaknya murid menarik diri dari Yesus karena perkataan Tuhan Yesus tentang kebenaran. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengikuti Yesus banyak. Kebenarannya adalah Tuhan Yesus menyatakan diri itu sebagai roti hidup. Kebenaran itu pun sebenarnya itu untuk menanggapi respon dari orang-orang Yahudi pada saat itu terhadap tanda yang akan dia lakukan. Tuhan Yesus memberi makan sekitar 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisanya 12 bakul. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat itu Bapak Ibu Saudara, respon dari orang-orang yang sudah makan adalah menyebutnya sebagai nabi. Oh, dia nabi. Dia bisa ngelakuin itu semua. Kemudian Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Tuhan Yesus hendak menyeberangi Danau Galilea pada saat itu. Lalu orang-orang itu ngikut Tuhan Yesus dari belakang, rame itu. Tuhan Yesus menyambut mereka dengan pernyataan yang sangat to the point Bapak Ibu Saudara. Pernyataannya adalah, kita bisa baca di ayat yang ke-26, Yesus bilang, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dan hal itu terbukti oleh waktu. Mereka kembali lagi meminta tanda lagi sama Tuhan Yesus. Dan rupanya tanda yang Tuhan Yesus lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan, bagi mereka itu tidak cukup. Itu gak cukup bagi mereka. Atau lebih tepatnya mereka tidak memikirkan siapa Tuhan Yesus. Mereka tidak peduli respon apa yang seharusnya mereka berikan terhadap mujizat yang Tuhan berikan. Benar kata Tuhan Yesus bahwa mereka hanya mencarinya itu semata-mata untuk memuaskan nafsu karena ingin dapat makanan gratis. Mereka tidak sungguh-sungguh menganggap dia sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Padahal itulah yang mereka katakan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, ditambah lagi ketika Yesus mengajarkan tentang pengajaran firman, Tuhan Yesus itu pengajarannya sangat keras. Pertama, dia bilang dia lebih unggul dari Musa. Yang kedua adalah Allah menyelamatkan semua yang hanya dipilihnya. Yang ketiga, bahwa dia adalah roti yang datang dari surga. Dan yang keempat adalah bahwa perlu mengambil bagian dalam dia. Artinya apa? Dengan kata lain harus menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah yang mendatangkan sebuah pendamaian dan itu harus dilakukan. Sebab mereka hanya dapat diselamatkan dengan menerima dia. Respon yang awalnya mengikuti dia adalah, oh perkataan ini keras ya.
Siapa yang sanggup dengar? Omong kok kerasnya kayak gitu. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita ada di situ. Sanggup enggak kita menerima suatu firman Tuhan tadi? Siapkah kita untuk mengikut Dia? Jawabannya ternyata enggak semudah itu. Tidak segampang itu. Enggak sesimpel itu. Karena semua perkataan yang Yesus singkapkan itu menunjukkan sisi keilahiannya. Dan mereka tuh sangat takut. Mereka sangat takut mengakui, dan singkatnya mereka tuh takut menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mereka akan ditolak dari sistem kemasyarakatan Yudaisme waktu itu. Tapi beda dengan Petrus, Bapak Ibu Saudara. Petrus dan para murid lainnya itu tetap teguh memegang Dia. Nah, disinilah pentingnya menerima firman Tuhan sebagai makanan rohani. Bagi banyak orang itu mungkin firman Tuhan adalah sesuatu yang pahit, yang harus dimuntahkan. Tapi sebagian murid yang terpilih olehnya, firman Tuhan itu adalah makanan yang justru sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga Petrus mewakili murid yang lain berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan bicara soal makanan, siapa kita itu gak doyan makan? Sehari aja 3 kali makan. Gak bisa, walaupun mau ngomonglah diet lah, mau ngomong apa, tetap aja rasa lapar tuh lebih besar. Butuh makan, butuh nutrisi, butuh asupan. Bahkan kalau menurut penelitian bilang, manusia bisa bertahan dengan tetap minum tanpa makan itu sekitar 3 bulan. Tapi itu kan tetap menunjukkan bahwa tubuh manusia itu diciptakan untuk terus didukung oleh makanan. Ketika Petrus mengatakan pada siapakah akan kami pergi? Dia seolah-olah ingin berkata, tidak ada yang bisa mencukupkan kebutuhannya dia lagi selain Tuhan Yesus. Hidup mereka itu sangat bergantung Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus. Karena firman-Nya mereka bisa hidup selamanya. Dan bagi para murid yang masih tersisa itu, firman Tuhan itu adalah makanan bagi mereka. Lalu kalau kita pahami lebih jauh, belum tentu semua orang menganggap dirinya murid Kristus, dapat menerima firman Tuhan sebagai makanannya. Tapi kenapa Petrus mengatakan itu? Kalau kita lihat dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, perkataannya itu berhubungan dengan pengakuan Tuhan Yesus adalah sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuannya itu membawa kepada kesadaran bahwa seluruh firman Tuhan itu adalah makanan dan membuatnya tetap hidup. Sebab Tuhan Yesuslah adalah anak Allah yang hidup. Dan bukan Petrus yang sanggup menyadari itu Bapak Ibu Saudara, tapi Bapa di sorga yang menyingkapkan itu kepada dirinya. Jadi identitas kita sebagai murid Kristus itu bisa dilihat dari sejauh apa kita mau menerima firman Tuhan sebagai makanan bagi kita. Murid yang sejati tentunya akan selalu mendambakan firman Tuhan. Dia tahu bahwa dia akan mati tanpa firman, sebab rohnya selalu membutuhkan pemeliharaan rohani Kristus, dan pemeliharaan yang seperti itu datang hanya dari kuasa firman. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu memberikan sebuah kekuatan. Firman Tuhan itu memberi kita sebuah kebijaksanaan. Firman Tuhan itu petunjuk pelita bagi setiap kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya rasa tidak ada golongan usia apapun yang membatasi kita harus tetap makan. Orang yang sakit apapun pun tetap butuh makan. Dengan metode yang memang mungkin dianjurkan oleh dokter, tapi tetap aja butuh makan.
secara universal, makanan adalah hal pokok yang perlu didapatkan setiap orang. Maka seperti makanan yang memberi nutrisi bagi tubuh kita, firman Tuhan sama. Firman Tuhan pun memberi nutrisi bagi jiwa kita, memperkuat iman kita dan membimbing kita dalam menghadapi tantangan hidup. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya di sekolah minggu itu cukup lumayan strict mengajarkan anak-anak tentang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah sepelekan tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan hati kita seperti, firman Tuhan. Capek bacanya aja tuh wes abot, hidup tuh loh udah berat. Masa aku suruh baca lagi, renungin lagi, wes sampun saya nyuwun ngaso ibaratnya. Enggak, firman Tuhan itu adalah kekuatan dan makanan bagi setiap kita. Saya di sekolah minggu, saya mengajarkan setiap anak untuk bisa membuka Alkitab dan membacanya. Ngerti enggak ngerti itu urusan Roh Kudus. Yang penting tuh jangan biasakan diri kita tuh tidak membaca firman. Karena firman itu pelita bagi setiap kehidupan kita. Alkitab yang kita baca itu bukan sekedar hanya kertasan cetakan, enggak. Itu firman yang diwahyukan langsung dari Allah. Diilhamkan langsung dari Allah. Dari mana kita tahu dosa dan itu tidak dosa? Kalau bukan firman Tuhan yang mengoreksi. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara waktu saya masih di seminari. Saya mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat saat itu. Ya mungkin bagi beberapa teman, bagi beberapa orang kalau yang mendengar itu mungkin hal yang sederhana. Tapi bagi saya waktu itu pergumulan saya sangat cukup berat di seminari. Dan itu saya sudah tingkat-tingkat akhir. Hal itu membuat kondisi saya tidak stabil. Jadi perasaan sedih, perasaan marah, perasaan gak tahu mau ngapain lagi itu campur aduk setiap harinya. Hari itu pun saya gak betah. Gak betah, saya memutuskan untuk meminta bantuan. Jadi saya itu mengenal salah satu dosen yang sampai saat ini pun sangat akrab dengan saya. Saya rasa beliau juga cukup kenal baik tentang saya. Maka bagi saya dialah yang orang yang tepat untuk saya jumpai. Tapi Bapak Ibu Saudara, di kalangan mahasiswa, dosen ini itu dosen yang punya julukan dosen killer. Ya walaupun bukan secara literal mematikan ya, tapi dosen ini tuh kalau mahasiswa dengar namanya itu udah takut. Sudah takut dulu, gak ada yang berani sentuh dia. Bahkan kalau ada mata pelajaran beliau, itu muka itu sudah semua tegang dan duduknya paling belakang gak mau depan. Karena bagi kita beliau tuh galak gitu. Akhirnya hampir karena pergumulan saya cukup berat, saya gentar memasuki ruangannya. Tapi walau itu pergumulan saya jauh lebih mengerikan dibandingkan saya bertemu dengan dosen itu. Jadi saya memberanikan diri untuk ke ruangannya. Gentar ya, saya ngelangkah, saya ke lantai 1, saya ke ruangannya. Ketuk pintunya, "Misi Pak." Ya, nih orangnya kayak gitu. "Oh masuk sini." Dia menyambut saya dengan baik di ruangannya. Saya suruh masuk, karena saya tidak tahan, saya menceritakan langsung apa yang saya alami. Unek-unek saya, emosi saya bercerita itu dengan penuh dengan emosi. Dan suatu hal yang sangat itu memengaruhi relasi saya dengan Tuhan pada saat itu. Entah kenapa unek-unek, kekesalan dan amarah dan penyesalan saya curahkan itu benar-benar penuh dengan emosi di hadapan beliau. Saya gak mikir kesan lagi, oh ini dosen killer, ini dosen galak sama saya. Aku sudah tidak peduli itu lagi. Lalu saya disuruh duduk. Duduk dek. Dia duduk, saya duduk. Dia suruh buka, "Dek, buka Alkitabnya." "Gue bawa Alkitab Pak."
kan datang ke sini mau curhat. Enggak bawa Alkitab, ya udah saya pinjamkan Alkitab saya. Dia buka, aku buka. Buka Dek, Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Saya baca tuh, baca Dek. Saya baca, emosi saya masih meluap-luap, itu membuat saya membaca itu tergesa-gesa. Saya tidak bisa menikmati, baca-baca aja, lewat-lewat aja. Tapi dia bilang, coba ulang lagi Dek. Ulang tuh, baca lagi dari satu. Pelan-pelan katanya. Terus ya udahlah, saya ikuti karena kan aku sudah memberanikan diri ke ruangan dia ya, saya ikutin instruksinya. Ketika saya membacakan dari ayat 1 sampai 14, beliau menguraikan setiap ayatnya itu dengan sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat menyentuh. Saya pikir, ini Mazmur mah udah sering aku baca. Ini mah jadi paperku. Ini mah sering dikhotbahin, ini mah biasa. Tapi hari itu beda. Hari itu beda, saya terima dengan berbeda. Sampai saya menangis. Saya menangis di ruangan itu, saya tidak peduli jika orang lain melihat di ruang kaca itu saya sedang menangis. Saya menangis bukan karena saya sedih akan cerita nasib saya pada waktu itu. Tapi saya sedih, saya menangis. Karena Allah begitu baik dan Allah begitu setia kepada saya. Hari itu firman yang diuraikan secara sederhana, diuraikan dengan keadaan yang sebenarnya, tidak ada yang berbeda. Alkitab saya dengan Alkitab beliau, gak ada yang spesial juga ketika dosen saya menjelaskan ayat itu. Ternyata yang berbeda hanyalah sebuah perspektif dalam menerima firman Tuhan. Tuhan memakai sebuah peristiwa itu untuk mengubah hati saya dalam menikmati firman Tuhan. Ketika Tuhan bekerja di hati saya, kondisi mungkin akan sama saja, tidak banyak hal di sekitar kita yang akan berubah, tetapi akan selalu ada yang berubah ketika kita menerima firman yang tidak pernah berubah. Yaitu hati kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itu membuat perspektif kita melihat firman itu sebagai sesuatu makanan yang mengenyangkan roh kita. Sesuatu yang penting dalam diri kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, itu sudah cukup dari apapun. Itu sudah cukup untuk membangkitkan kita dalam melihat masa depan yang penuh dengan harapan itu. Saya sering mendengar orang yang katanya Kristen tetapi menganggap firman itu seakan-akan gak ada manfaat. Sehingga mereka melihatnya firman Tuhan itu klise. Firman Tuhan itu cuma sejarah. Ironi yang seperti itu. Tapi juga mereka gak jarang juga, banyak juga anak-anak Tuhan yang di tengah keputusasaannya mereka menemukan jawaban dan kekuatan baru ketika firman Tuhan itu dibentangkan kepadanya. Dan ini menjadi suatu refleksi pribadi kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Apakah sebagai makanan yang harus selalu kita nikmati, atau justru malah sesuatu yang ingin kita hindari, sesuatu yang biasa saja. Sikap kita terhadap firman Allah itu akan mendefinisikan kita. Benarkah saya adalah murid Kristus yang sejati? Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, mari kita renungkan menemukan kedalaman rohani melalui firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak hanya memberi sebuah kekuatan dalam diri kita, firman Tuhan juga membukakan pintu bagi pemahaman yang lebih jelas tentang kehendak Tuhan. Dan itulah yang memperkuat kerohanian kita untuk setia sebagai murid Kristus. Makanya Petrus berkata, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah.
Mereka yang mau tetap menjadi murid Kristus adalah mereka yang memiliki kedalaman rohani. Kerohanian itu Bapak Ibu Saudara, itu berbicara dengan relasi dengan Tuhan. Kerohanian bukanlah didasari oleh apa yang orang lain katakan. Bukan juga didasari dari apa yang kita kejar untuk membuat Tuhan kagum. Namun lebih dari itu, kerohanian seorang murid sejati itu harus berdasarkan pada pengalaman tentang siapa Yesus dan firman-Nya. Karena bagaimana kita memiliki relasi yang mendalam dengan seseorang kalau kita sendiri tidak mau mengenal orang itu lebih dalam. Butuh pengalaman yang dinamis untuk mengenal siapa kepadanya kita berelasi. Sehingga perkataan yang dia gambarkan tentang dia akan sesuai dengan kenyataan siapa dia. Ya samalah kalau kita punya sahabat, kita punya teman, mungkin di awal perkenalan kita akan mendeskripsikan dirinya. Di awal perkenalan mungkin kita melihat dari luar, oh orangnya ceria ya, oh orangnya ini suka ngejokes gitu loh, orangnya rame banget. Lalu ketika kita masuk di dalam hidupnya, barulah kita menyadari dan mengerti. Keluh kesah mungkin keluarga intinya pun tidak tahu. Di balik orang yang mungkin, oh ini awalnya ceria ya. Di awal mungkin sahabat kita berkata, aku tuh orangnya pendiam loh. Aku tuh pendiam, makanya aku jarang dapat teman. Tapi ketika mendapat kesempatan untuk bisa jalan bareng 1-2 kali, oh baru tahu ya orangnya ternyata ini asik, orangnya rame. Bapak Ibu Saudara, hanya pengalaman bersamalah yang mengungkapkan deskripsi tentang dirinya itu benar atau justru sebaliknya. Dan ketika semua itu terungkap, kita akan semakin erat dengan orang itu kalau kita sudah siap menerima resiko yang bisa dapatkan saat bersahabat dengan dia. Mereka yang mengalami kedalaman rohani akan tetap setia pada Kristus karena mereka menerima dan mau mengalami firman-Nya. Yaitu firman itu apa adanya, sehingga akan muncul pengakuan yang tulus bahwa ya, Kristus adalah yang kudus. Dari Allah, Tuhan adalah juru selamatku satu-satunya. Dengan terus mengimani firman Tuhan dalam hati kita, maka kita dapat melihat dan mengalami sebuah transformasi spiritual yang mendalam. Hal itu akan membuat kita lebih dekat kepadanya, dan itu adalah perjalanan yang penuh dengan kedalaman serta kekayaan rohani yang tak ternilai. Bapak Ibu Saudara, ketika saya masih praktik 3 bulan mission trip, waktu itu saya mission trip di Jepara. Saya ada mission trip di Jepara, saya diutus dengan beberapa rekan teman angkatan saya dapat kesempatan untuk tinggal di rumah salah satu majelis gereja yang kerjaannya itu nelayan. Dan suatu waktu dia menceritakan pengalaman dengan saya tentang menaiki perahu di pantai itu pada waktu sore itu seorang majelis ini mengajak saya dan beberapa rekan saya itu tuh untuk mengitari laut itu sama kapalnya. Jaraknya memang enggak jauh, enggak sampai yang menengah ke jauh sana. Tapi saat itu ombaknya cukup tinggi, anginnya cukup keras, dan perahunya itu bukan perahu Titanic gitu ya, bukan perahu bot yang besar, bukan, tapi ini perahu yang kecil yang biasa orang buat mancing gitu loh, perahu yang kecil gitu. Jadi karena ombaknya cukup tinggi Bapak Ibu Saudara, perahu kami kecil, ombaknya besar, beliau ini matikan mesinnya. Karena ombak udah cukup tinggi, mesinnya dimatikan, dan kita di tengah-tengah situ bingung, ya takut sih, sungguh itu pengalaman baru pertama kali, walaupun saya anak Jepara deket pantai, tapi itu pertama kali pengalaman saya ada di kapal sekecil itu dengan angin dan ombak yang begitu kencang. Mungkin buat beliau itu asik gitu ya, tapi untuk
saya dan beberapa teman saya, aku mau mati rasanya di situ, benar-benar lihat ke kanan kiri itu nggak ada apa-apa, nggak ada pertolongan. Cuman hanya kapal kita aja yang ada di tengah situ. Memandang sekitar rasanya itu nggak ada pertolongan, memandang ke arah belakang yang ada diketawain. Dan di tengah perahu itu Bapak Ibu Saudara yang terombang-ambing, saya cuma bisa memandang ke atas. Saya cuma bisa memandang ke atas. Ketika saya memandang ke atas, nas yang terbesit di dalam otak saya itu Roma 1 ayat 20. Roma 1 ayat 20 berbunyi, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dan nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Momen terombang-ambing itu malah menjadi sebuah refleksi bagi diri saya sendiri. Pertanyaannya yang terbesit di saya, seberapa besar Allah buatmu? Cukup besarkah Dia untuk campur tangan di perahu ini? Cukup besarkah Dia untuk tetap dapat dipercaya? Cukup besarkah Dia untuk memberikanmu kedamaian saat ini? Seketika saya terdorong untuk mengalami firman itu sendiri, yang selama ini sudah saya terima. Itu muncul-muncul sendiri kayak begitu. Terkadang Tuhan itu menempatkan kita Bapak Ibu Saudara pada suatu genting itu bukan tanpa suatu alasan. Dia menempatkan kita dalam kondisi buruk bukan tanpa suatu perlengkapan apapun. Jangan pernah anggap remeh sebuah khotbah. Jangan pernah anggap remeh sebuah renungan. Jangan pernah anggap remeh itu firman Tuhan. Itu firman yang sudah Dia nyatakan kepada kita. Sebab itulah cara Dia memperlengkapi kita untuk menghadapi segala cobaan yang kita hadapi. Dia mau memakai firman-Nya untuk lebih mengenal Dia. Tujuannya nggak lain adalah supaya kita makin kenal Tuhan, makin setia sama Tuhan, makin kuat imannya bersama dengan Tuhan. Dan perspektif inilah harusnya berubah dalam mengimani firman Tuhan di setiap pergumulan hidup kita. Dan dengan begitu kita akan mengalami sendiri bahwa mengikut Dia itu adalah suatu hal yang menguntungkan dibanding apapun juga. Dan disitulah kita akan mengalami kedalaman rohani. Dan itulah yang menguatkan untuk kita setia sebagai muridnya. Ada saja Bapak Ibu Saudara orang Kristen yang berpikir bahwa firman Tuhan itu enggak semuanya bisa diterapkan dalam seluruh aspek hidupnya. Ya bagian-bagian tertentu aja yang mungkin cocok untuk dilakukan untuk zaman sekarang. Ketika dia berjumpa dengan firman yang dia sulit lakukan, dia mungkin akan melewatkannya dan menutup matanya dari ayat yang mungkin dia baca dari Alkitab, yang mungkin dia dengar. Ada juga yang menganggap bahwa saya kan tidak serohani Anda, saya mah orang biasa, masih bertumbuh. Firman tersebut mah cocoknya untuk dilakukan seseorang dengan spek rohaniawan. Bapak Ibu Saudara, saya rasa perenungan firman Tuhan pada hari ini harusnya itu membangunkan kita untuk membuka mata kita sekali lagi bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menerima dan mengalami firman jika bukan karena pertolongan Allah itu sendiri. Ketika kita menemukan bagian-bagian tertentu yang sulit kita lakukan, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mendesak untuk melanggar perintahnya, ketika kita merasa bahwa kok sulit ya, kok sulit menerapkan gaya hidup seorang Kristen itu kok sulit. Cepat-cepat Bapak Ibu Saudara untuk buka pikiran kita, bilang datang ke Tuhan dengan kerendahan hati. Saya hari ini gagal. Saya masih lemah untuk memaafkan. Saya masih susah untuk jujur. Saya masih sulit untuk mengasihi. Saya masih mudah marah. Saya masih sering mengambil keputusan yang tidak tepat. Dan kiranya Allah menolong saya. Datang kepadanya,
membaca kembali firman-Nya, nikmati itu, Bapak Ibu Saudara, nikmati firman Tuhan itu sebagai makanan rohani kita. Kiranya itu akan menguatkan kita kembali untuk bisa berjuang menampilkan kasih Kristus buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu adalah makanan rohani yang diperlukan untuk memperkaya dan menghidupi kehidupan spiritual kita. Dan mari kita teguh dalam iman kita. Kita terus berpegang pada firman Tuhan dan membiarkannya membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan menerima, dengan kita mengalami firman Tuhan, kita dapat menemukan sebuah kedalaman spiritualitas yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, dan itu menjadi dasar yang kokoh bagi setiap langkah kita dalam iman. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan singkapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan, ajar kami untuk memandang firman Tuhan adalah sebagai makanan rohani yang diperlukan untuk memperkaya dan menghidupi kehidupan spiritual kita. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap teguh dalam iman, berpegang pada firman Tuhan. Yang kiranya firman Tuhan itu menjadi dasar iman kami yang kokoh. Semakin bisa mengasihi Tuhan lebih. Tuhan, mampukanlah kami setiap hati yang terbuka dan pikiran kami yang terbuka untuk Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati.